semuanya, semoga dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi kita bertemu walaupun masih pembelajaran jarak jauh. Hari ini Bu Widya kita sudah ke subtema 2, tema 6 subtema 2. Mata pelajaran PPKN ya, masih mata pelajaran PPKN. Silakan teman-teman buka halaman 46. Kita masih bahas tentang hak warga negara. Oke. Untuk sudah dibuka halaman 46. Di PPKN ini kita akan bahas kompetensi dasar, menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut ke buku halaman 46, silakan dibuka sama teman-teman. Di situ dijelaskan, di situ terdapat kotak. Jadi teman-teman harus bisa masih ingat teman-teman bedanya dengan hak dan kewajiban ya. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, tapi hak adalah sesuatu yang kita dapatkan sejak kita lahir. Itu adalah perbedaan antara hak dan kewajiban. Lihat pada buku halaman 46, hak warga negara Indonesia telah diatur dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau disingkat UUD 1945. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan landasan konstitusional dan sumber dari segala undang-undang yang berlaku di Indonesia. Di bawah itu ada sebuah tabel. Di situ ada hak warga negaranya dan ketentuan dalam Undang-Undang 1945. Jadi terdapat pasal-pasalnya. Ada memperoleh kemerdekaan dan kebebasan dari penjajahan, hak warga negara, hak kita sebagai warga negara. Ketentuannya dalam undang-undang itu ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua, memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan mendapat perlindungan hukum. Itulah ada hak kita sebagai warga negara. Terdapat pada pasal 27 ayat 1 dan seterusnya. Nanti silakan teman-teman baca satu persatu ya. Oke, masih banyak hak yang hak yang lain yang harus kita dapat sebagai warga negara. Lalu hak warga negara itu diatur dalam Undang-Undang Dasar dan mencakup berbagai bidang ya. Jadi ada bidang agama, ada bidang hukum, ada bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Lanjut ke halaman 57, menjelaskan dan memberikan contoh manfaat pemenuhan hak warga negara. Ya, di halaman 57, 58. Jadi mendapatkan pendidikan dan pengajaran, pengajaran yang kita dapatkan itu adalah salah satu hak kita sebagai warga negara yang harus dipenuhi, yang harus kita dapatkan. Itu adalah hak kita mendapatkan pendidikan dan pengajaran ya. Jadi pengentasan buta aksara atau disebutnya biasanya buta huruf ya, atau buta aksara lebih dikenalnya, merupakan salah satu cara untuk memenuhi hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran ya. Jadi ada pemberantasan buta aksara untuk mencegah, salah satunya itu. Hak-hak warga negara Indonesia diatur dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak tersebut mencakup semua bidang kehidupan, antara lain sosial budaya, ekonomi, hukum, terus pertahanan keamanan, dan pastinya adalah pendidikan. Setiap hak yang tercantum memiliki manfaat, baik untuk warga maupun untuk negara Indonesia itu tersendiri. Manfaat pemenuhan hak bagi warga Indonesia antara lain sebagai berikut. Ya, tadi ada di bidang pendidikan.
Ya, pertama di bidang pendidikan. Bidang pendidikan warga negara itu sudah Bu Dia sebutkan, setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan. Itu adalah salah satu hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Ya, untuk menambah pengetahuan dan keterampilannya. Pengetahuan dan keterampilan tersebut dapat menjadi bekal di masa depan. Yang kedua adalah bidang hukum. Bidang hukum itu warga negara juga berhak mendapatkan kehidupan yang aman, damai, berkeadilan dan harmonis sehingga terwujud ketertiban dan kerukunan bangsa. Ya, jadi bidang hukum itu adalah salah satu hak yang hak warga negara juga yang harus terpenuhi. Apalagi negara kita adalah negara hukum. Lalu yang ketiga adalah bidang ekonomi. Jadi bidang ekonomi itu dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat dengan mengurangi pengangguran salah satunya, terus mengurangi pengangguran dan kesenjangan sosial serta meningkatkan pendapatan. Lalu yang keempat adalah bidang sosial dan budaya. Warga negara mendapatkan jaminan pemenuhan fasilitas dan pelayanan kesehatan, mengembangkan minat dan bakat, terus berkomunikasi, lalu mendapatkan informasi sehingga masyarakat lebih sejahtera. Jadi sesuai dengan tujuan bangsa. Jadi masyarakat tidak tertinggal informasi yang ada di negara itu sendiri ataupun dunia gitu. Jadi bidang sosial budaya juga adalah salah satu hak yang harus kita dapatkan dari suatu negara negara Indonesia itu sendiri gitu ya. Cukup sekian penjelasan dari Bu Dia. Terima kasih.